Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana zidna ilma, amma ba'du. Rekan-rekan sekalian, segala puji bagi Allah. Kita jadikan awal dari rasa syukur pada pagi hari ini bisa berkumpul. Ini datang dari karunia Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian rutinan pekanan kita di tempat ini. Wabil khusus hari ini kita sudah sangat dekat dengan bulan yang tidak biasa, yaitu bulan Ramadan. Bahkan kalau ada dari teman-teman kita yang lain, muslimin muslimat, menganggap Ramadan itu bulan yang biasa, berarti imannya nggak biasa ya? Pasti ada kesalahan ya. Karena di mata orang-orang soleh sebelum kita sampai ada kaidah gini, kanu yad'una Allah sitta syuhurin qabla wa sitta syuhurin ba'da. Jadi dahulu orang-orang soleh itu berdoa 6 bulan sebelum Ramadan agar Allah panjangkan umur bisa bertemu dengan Ramadan. Dan 6 bulan setelah Ramadan berdoa kepada Allah agar amalannya diterima selama Ramadan. Nanti dari sini pusaran atau barometer waktu dan kehidupan kita itu ada di bulan Ramadan. Kan gitu harus mikirnya. 6 bulan sebelumnya sama 6 bulan sesudahnya. Coba 6 bulan sebelum Ramadan bulan apa? Kan hitungnya kan berarti kan habis Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Berarti dari Rabiul Awal, Rabiul Akhir, salafus soleh, generasi soleh terdahulu itu sudah berdoa agar Allah pertemukan dengan Ramadan. Dari Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, Rajab, Sa'ban, Ramadan. Kira-kira di sini ada nggak ya dari Rabiul Akhir dan doa untuk Ramadan? Ya, ini bulan yang nggak bisa dianggap biasa, karena Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu dari perilaku beliau ya, itu dilihat dan disaksikan oleh para sahabat di akhir Sya'ban atau di awal Ramadan itu betul-betul sering mengungkapkan motivasi-motivasi, semangat-semangat dan kegembiraan di tengah kaum muslim. Karena ini bukan tamu yang biasa. Allah pilih bulan terbaik dalam 1 tahun adalah Ramadan. Sampai 6 sebelumnya, 6 sesudahnya. Kan pas hitungannya 12 bulan. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, harusnya kita juga punya persiapan. Ya, makanya kalau kita masih ketemu insya Allah Senin ini sama Senin depan, itu harapannya semua yang berkaitan dengan Ramadan, puasa, dan ibadah-ibadah yang menyertainya
menyambut Ramadan tahun ini lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, lebih bisa optimal, lebih bisa tepat sesuai dengan petunjuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebagai persiapan dari kami yang harus ditanamkan teman-teman yaitu rasa bahagia. Jangan sampai Ramadan datang isinya malah sedih. Itu mesti ada masalah dalam imannya. Ya, harusnya senang, bahagia karena Allah mudahkan dalam beramal, pahala dilipat gandakan, rahmat, maghfirah semuanya. Gak kok ketemu Ramadan malah sedih. Dan itu tampak mas, ya. Itu puasa kena rong dino wis pengen bakdone kapan. Nah, itu berarti orang-orang yang dia nggak suka ketika Ramadan berjumpa. Ada nabi aja berdoa, Allahumma sallimna Ramadana, ya Allah pertemukan kami, perjumpakan kami dengan bulan Ramadan. Jadi yang pertama ini, tolong ya kita bahagia. Kalau zaman saya kecil ya, hari ini udah nggak ada. Hari ini malah menyambutnya jelas kok. Sabrangan, padusan, ya, karena untuk bersih-bersih diri di kolam renang, di sumber, di umbul, campur baur laki perempuan tanpa aurat, ya, itu bukan menyambut, itu namanya campur saru, ya kan, dan campur sari, tapi campur saru, nggak layak menyambut tamu Ramadan dengan seperti itu. Kalau dulu zaman saya masih kecil di kampung saya di Madiun itu kalau bulan Sya'ban di masjid, musola, TPA, ya atau ngaji yang habis maghriban itu full banyak snack 3 jenis, ketan, kolak, apem. Ini sampai ngomong orang, ya itu kalau sudah Sya'ban, nek cara mbiyen istilah Jawa ini ruah, sasi ruah. Itu kenapa saya ingat ya, karena itu bertahun-tahun saya mengalami itu. Suasana itu sekarang udah nggak ada. Itu pokoknya kalau di masjid, di musola, atau bahkan nggak tahu kalau sekarang mungkin masih ada sebagian ya, menjelang Ramadan biasanya antar dulur tuh ngasih bingkisan. Itu nggak lepas dari 3 ini, ketan, kolak, sama apem. Ketan, kolak, apem ini kayak jadi aktor utama ya. Nah, namanya anak-anak kan dulu kan ada rasa bosennya, ya. Pisan-pisan diganti opo, meskipun memang rata-rata rasanya manis, seneng kita tuh. Sampai akhirnya orang-orang sepuh, tokoh-tokoh masyarakat itu mengumpulkan beberapa TPA itu terus digandani gini. Nah itu, jadi kenapa di bulan Sya'ban kok kita biasa menemui dan menyajikan ketan, kolak, apem? Karena itu sebetulnya ada pelajaran. Yang pertama dari ketan, ya, itu sebetulnya pendekatan bahwa manusia itu adalah tempatnya khotoan, kesalahan. Ya, khotoan artinya salah. Makanya kemudian didekatkan dengan makanan sing kaya khotoan ketan. Supaya kita sadar diri, ya, bahwa kita ini pasti tidak luput dari salah. Karena dari awalnya Mbah Adam alaihi salam, kata Rasul, fa khoto'a Adam
wa khata'at dzurriyyatuhu. Nabi Adam berbuat salah, maka karakter dasar anak turunnya juga berbuat salah. Jadi kita akui itu. Kalau kita emang punya banyak salah. 11 bulan kita berbuat salah. Maka Imam Ibnu Jauzi di dalam kitab beliau Bustanul Wa'idin mengatakan Ramadan itu kayak Nabi Yusuf di tengah saudaranya. Nabi Yusuf punya dulur piro? Rolas 12 bersaudara. Berarti Nabi Yusuf masih punya kakak adik 11 orang. Tapi Nabi Yusuf adalah anak yang paling terbaik, tersoleh, terpinter, terganteng. 1 tahun saja ada berapa bulan? 12 bulan. Ramadan itu juga yang terbanyak pahalanya, terbanyak rahmatnya, terbanyak ampunannya. Dan ketika 11 saudara Nabi Yusuf itu berbuat salah, puluhan tahun mereka menjauhkan Nabi Yusuf dengan bapaknya yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Ketika Nabi Yusuf sudah jadi menteri, petinggi, pejabat, punya power untuk menghukum, tapi Nabi Yusuf tidak melakukan itu. La tathriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum. Dalam Quran Yusuf ayat-ayat terakhir, Nabi Yusuf mengampuni 11 saudara. Bahkan menjanjikan ampunan datang dari Allah untuk mereka. 11 berbuat salah, hanya melewati 1 orang yang soleh diampuni. Ramadan juga demikian. 11 bulan kita berbuat salah. Masuk Ramadan, itulah waktunya kita untuk apa? Untuk memperbaiki diri. Kenapa? Karena akeh tunggaling. Sebelum Ramadan enek sing urung patek salat, urung patek ngaji, ya masih berkubang dengan maksiat. Insya Allah Ramadan adalah momentum untuk perbaikan, tangga awal tobat dan hijrah itu. Kenapa? Insya Allah rapatnya isi, karena akhir tunggal. Masjid saya rame, kajian saya rame, makmur ibadahnya. Jadi ikut salah satu dari mereka, itu nggak terlalu konangan, belajar sholat, belajar ngaji, banyak saudara-saudara dibanding di luar bulan Ramadan. Makanya kalau bulan Ramadan tidak bisa menghasilkan perbaikan diri dan jiwa bagi kita, pertanyaan cuma satu, arep pilih sasi oponek supaya kita bisa lebih baik. Kalau Ramadan aja nggak bisa, cari bulan apa? Lebih susah. Nah, itu. Jadi pelajaran dari apa tadi? Dari ketan. Yang kedua apa tadi Mas? Kolak. Kolak itu dari arti takhalluq, khulqun, akhlak. Kolak di akhlak, kolak akhlak. Ya, artinya perilaku. Kita sudah tahu salah, berarti perilakunya gimana? Ditobati, diperbaiki. Ini Ramadan di depan kita, makanya mulai Syaban sudah mulai memperbaiki persiapan stretching lah olahraganya, ada pemanasannya, ya maksiatnya mulai dikurangi, ditinggalkan, ibadahnya mulai dikerjakan, itulah. Sama lah kayak perusahaan apa itu desain spanduk itu kan, insya Allah kalau Saban sudah banyak paketan MMT marhaban ya Ramadan. Itu perusahaan ini apa perusahaan apa sih? Sing nyetak advertising ya. Perusahaan advertising aja ada persiapan menyambut Ramadan dengan produk-produk MMT marhaban ya Ramadan. Rata-rata kan hari-hari ini dicetaknya itu. Masuk pas Ramadan lagi gawe marhaban ya Ramadan. Nah itu. Jadi kita mulai merubah perilaku. Nah, takhalluq
kaitannya dengan ta'alluq. Ta'alluq itu rasa cinta, hati. Ya, tak kasih pendekatan gini teman-teman. Kalau dunia barat itu kalau bicara cinta itu aktor utamanya Romeo dan Juliet. Itu kalau dunia barat. Kalau di Islam jari ini, tapi ini juga nggak semuanya benar ya. Itu ada novel Islam katanya itu terkait dengan percintaan. Itu ada aktor. Novelnya biasanya dikenal dengan Laila Majnun atau Majnun Laila. Ya. Itu aktor laki-lakinya namanya Qais. Qais itu kalau ditanya apapun mesti jawabannya dikaitkan dan terikat dengan kekasihnya. Contohnya kalau milih, pengenmu lek piknik, lek safar, lek anu pilih wayah isu, awan, sore, bengi, jawabannya mesti bengi. Dibolak-balik pilih mana? Lebih suka malam hari, siang hari, sore hari, pagi hari, malam hari. Kenapa? Oh kamu cinta banget sama malam hari? Iya, karena di kata malam disitulah ada nama kekasihku, yaitu Laila. Laila itu kan bahasa Arab, bahasa Indonesianya apa? Malam hari. Jadi pokoknya Laila. Kenapa? Karena cinta. Kalau udah cinta itu kayak gitu. Nah itu yang harusnya kita jadikan sebagai modal dasar menyambut Ramadan. Ada rasa senang di Ramadan itu. Sehingga mau puasa ya kita nikmati, taraweh, barangkali imamnya rodok dawa titik, rodok suwi titik, ya kita bisa nikmati. Darus ngaji bisa kita nikmati. Kenapa? Karena berangkat dari rasa cinta. Tapi rasa cinta, rasa yang tadi diikat dengan yang namanya akhlak, karena ini termasuk bagian dari syariat. Bukan sembarang rasa, karena tadi bisa jadi kita ini salah dalam berkalibrasi rasanya. Udu'e seneng malah sedih, udu'e sedih malah bunga, itu malah nggak tepat. Karena agama itu bukan baper, agama itu di atas dalil. Coba sekarang gini, contoh lain. Ini ada dua rumah teman-teman. Ya, anggaplah ini HP rumah yang pertama, di rumah mewah sekali. Kemudian ini juga rumah yang kedua tidak kalah mewah dan megah. Ini dua-duanya rumah mewah. Tentu kita berpikiran semuanya dimiliki oleh orang yang kaya. Dan betul. Anggaplah ini bicara umumnya manusia ya. Lewat di depan kedua rumah ini. Rumah yang pertama, jadi penasaran kan? Ditanyakan, itu rumah siapa tuh? Rumah. Habis itu dikasih tahu, rumah A tadi itu pemiliknya profesinya germo, mucikari. Dia punya bawahan circle pelacuran. Kira-kira tanggapan masyarakat gimana? Ih, gila. Ya, naudzubillah. Umah makrum tapi penggaweane haram, laknat, gitu. Setelah tahu kalau rumah ini mewah yang pertama, profesinya apa? Pelacuran, berzina. Itu rasanya itu spontan kayak gitu. Begidik, jijik. Jalan berikutnya ada rumah mewah yang kedua dan penasaran. Jadi rumah mewah milik siapa? Dikasih tahu, ini rumah mewah yang punya direktur utama lembaga keuangan konvensional ribawi.
salah nggak di dalam rasa, ada yang salah nggak? Rumah yang pertama hasil pelacuran, semua langsung bilang laknat, murka Allah, perzinahan. Besar rumah kedua, karena direktur dari sebuah bank konvensional dengan sistem ribawi dianggapnya sukses. Ini kenyataan. Ini yang tadi saya maksud salah di dalam rasa. Padahal ini dua-duanya dosa besar. Dalam Islam ini dua-duanya dosa besar. Dan bukan banding-bandingin kemudian meringankan salah satu, enggak. Bahkan dalam tema yang sama ini, ya kan? Dosa riba, apa kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Itu salah satu level dari dosa riba itu setara dengan berzina dengan ibu kandung sendiri. Berarti mana yang lebih parah? Rumah A apa rumah B? Rumah B. Tapi rasa bagi mayoritas manusia dalam hal ini yaitu awam, belum berilmu, belum tahu halal haram, belum mulai ngaji, sehingga kalibrasinya itu masih belum tepat. Cara gimapnya itu koordinatnya sih urung tepat. Bagi orang yang sudah berilmu tahu, oh itu semuanya dosa besar harus kita jauhi. Mau yang pelacuran, mau yang riba harus kita jauhi. Oh berarti rasanya sudah benar. Itu. Makanya harus punya kesamaan rasa. Kalau kita sama-sama meyakini bahwa Ramadan di sana kita gembira menyambut semua ibadah-ibadah karena Allah, berarti nantinya insya Allah santai. Karena kita satu misi, satu mindset. Tapi kalau belum sama seperti ini tadi, itu mau Ramadan kayak apapun programnya, kegiatannya, rondannya, ya nggak terlalu banyak efeknya. Ya bersyukur kita Allah berikan anugerah punya rasa tadi. Cuma tadi rasanya harus diikat dengan takhalluk, dengan akhlak, ya, dengan ilmu, supaya kita tidak bawa perasaan, tapi karena di atas dalil. Contoh ya, saya itu kan di bulan Ramadan terkadang di beberapa hari itu ada kegiatan sampai harus keluar kota. Berarti kan saya musafir. Apalagi di Syawal itu biasanya di Indonesia ada kegiatan tahunan yaitu mudik. Wong Solo iso balik ning Banyuwangi, iso balik ning Purwokerto, itu kan safar. Ini saya alami. Saya itu safar sama siapa saja insya Allah pernah. Artinya sama orang-orang, sama murid-murid pernah, sama guru-guru pernah, ya, sama keluarga apalagi, sama orang-orang ya yang baru mengenal kajian, baru belajar, itu juga banyaklah cerita. Dan sudah menjadi kaidah, Mas. Saya itu kalau safar, ya, jadi musafir itu pasti mengqashar sholat, itu jelas. Jadi sholat yang jumlahnya 4 rakaat, mau saya sendirian atau jadi imam, itu pasti akan saya qashar. Jadi lah ketemu zuhur ya jadi 2 rakaat, ketemu asar 2 rakaat, ya, ketemu isya juga 4 rakaatnya dikosor menjadi 2 rakaat. Itu udah pasti. Nah, berapa kali saya temui itu teman-teman yang sama-sama musafir ya. Padahal kan safar saya kan nggak orang zaman biyen. Orang terus numpak unta, enggak. Ya, kalau naik kendaraan yang nyaman, mau yang pribadi, yang mau umum, ya apalagi sekarang naik travel, masya Allah, dan nikmat, ya nyaman full.
dari seatnya, kemudian servisnya, snack makannya, tapi kan tidak merubah status musafir. Sehingga ketika saya kosong sholatnya dan menjadi imam, itu banyak yang tidak terima. Ustaz, kok kayaknya kita ini terlalu bolak pena ini. Kita juga nyaman kok. Kenapa enggak disempurnakan aja sholat? Ini tadi, inilah kalau beragama pakai perasaan. Dikira ketika kita kosor itu boleh pena, padahal dalam sirah Nabi Muhammad SAW itu kalau beliau safar apapun, safar jihad, safar dakwah, ya, safar berdagang, berniaga, itu Rasul SAW pasti mengkosor sholat. Bahkan beliau tidak mengerjakan sholat sunnah rawatib, qobliyah, ba'diyah, tidak pernah ketika safar. Kecuali satu, qobliyah subuh, tok. Duhur ya nggak ada qobliyah, ba'diyah, duhur. Saat safar ya, kita bicara safar. Beliau asar juga nggak melaksanakan qobliyah, maghrib isya juga nggak melaksanakan ba'diyah atau qobliyah. Cuma qobliyah subuh tok yang beliau tidak tinggalkan meskipun safar. Tapi selain itu beliau tidak kerjakan. Dan ketika menjumpai waktu sholat 4 rakaat, beliau kosong. Jadi kita ini ketika safar mengkosor sholat dengan niat apa? Ittiba, mengikuti petunjuk Rasulullah SAW, bukan bolak-balik. Tapi itu tadi, kalau belum belajar, belum tahu, akhirnya kebawa perasaan. Perasaan pun, ya, safar ini Nganjuk, ya, tol paling ya orang anti rong jam. Mobilnya mewah, nyaman, kosong yo di kos. Nah, inilah pentingnya kita belajar di sini. Jadi memandang dari ibadah bukan dengan perasaan, tapi karena ada petunjuknya, baik langsung dari Allah melalui Al-Quran, ayat-ayatnya, firman-firmannya, atau melalui penjelasan keterangan dari Nabi kita Muhammad SAW di dalam hadis-hadis. Itu tadi. Kalau kita bicara pola, berarti pendekatannya dengan apa tadi? Takhalluk, khuluq, akhlak. Ya, perilaku mulai diperbaiki. Baru nantinya ada makanan terakhir apa? Apem. Kalau orang dulu apem itu idiom dari kata bahasa Arab afun. Apa itu ampunan? Jadi ketika kita sadar salah, kemudian mulai perilaku diperbaiki, ditobati, diistighfari, ya, maka harapan berikutnya apa yang kita raih? Ampunan. Di sepanjang bulan Ramadan kita familiar sekali dengan doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu kan hampir tiap malam dibaca atau diucapkan oleh segenap muslimin muslimat. Ya Allah, Engkau itu Maha Pengampun. Engkau mencintai hamba-hambamu yang mohon ampun dan Engkau ampuni, maka aku berharap Engkau pun juga mengampuni. Ya. Jadi 3 menu tadi itu lebih dekat kepada petunjuk yang datang dari Rasulullah SAW dibandingkan nyadra, dibandingkan fatusa, ya. Antum itu kalau mau ziarah kubur silakan, tidak harus menunggu waktu mendekati Ramadan, mendekati Syawal, tidak seperti itu malah mengkhususkan. Dan ibadah itu kalau sudah dikhususkan, itu harus kita tanya dulu di dalam Al-Quran, di dalam hadis, di dalam pengamalan para sahabat ada atau tidak. Ya. Kenapa kita mengkhususkan zikir habis sholat Subhanallah 33, hamdalah 33? Karena memang ada hadisnya.
Di luar itu kita mau bertasbih berapapun, ping 100, ping 200, bebas. Kenapa? Karena tidak ada penghususan. Ini jangan gagal paham, dikira terus Ustaz tidak ngajari ziarah kubur. Tidak, ziarah kubur khususnya laki-laki. Fazuruha fa innaha tudzakirukumul maut. Ziarah kubur karena itu akan mengingatkan akhirat dan kematian, kata Rasulullah SAW. Jadi mau ziarah kubur silakan, tapi satu, jangan tunggu momen kenapa ngepasi gek meh Ramadan lagi ziarah kubur. Nah ini nanti yang kemudian kita salah paham, yang harusnya nggak ada pengkhususan, ya malah dikhususkan. Yang harusnya dikhususkan malah dianggap biasa. Apa contohnya perkara fidyah? Misalnya, fidyah itu adalah keringanan dalam syariat, diperuntukkan bagi orang-orang yang memang tidak mampu untuk berpuasa karena sakit menaunnya, nggak tahu kapan bisa mengganti, ya seperti stroke tahunan, atau ibu hamil menyusui. Nah itu di bulan Ramadan perharinya mereka tidak puasa, tidak dosa. Tapi apa gugur kewajibannya? Tidak, kewajiban itu diganti dengan fidyah. Berarti fidyah itu idealnya kapan dibayarkan? Yo per hari setiap Ramadan itu. Itu malah harusnya hari ini aku nggak puasa, kenapa? Asiku harus sampai kepada bayi. Ya sudah, berarti suaminya pulang kerja menyempatkan untuk mampir, ya beli makanan, siap makan, atau mungkin istri sudah nyiapkan pulang dulu kemudian prepare dikasihkan satu orang miskin, baik itu yang dia kenal atau yang tidak dia kenal. Fidyah itu kayak gitu. Orang nyantai dibikin buai bisa dirapel, padahal nggak sibuk, punya banyak waktu. Lah ini malah yang harusnya dikhususkan malah orang khusus. Jadi rasa kita terbolak-balik. Yang harusnya dikhususkan namanya fidyah itu makanan, to'amun miskin. To'amun miskin, to'am itu makanan, bukan kut. Kalau kut itu bahan makanan, beda nggak? Makanan sama bahan makanan. Tapi masih banyak yang menyepelekan. Fidyahnya apa? Beras. Fidyah istri saya, kalau fidyah Pak, ini beras, bawaan pulang lagi. Jenengan jeglek nih pawonan liweten sih. Syukur-syukur tambahin tongseng, ya. Kemudian enek sayuri, bawa lagi ke sini. Nah insya Allah akan saya bagikan kepada orang yang gitu. Orang terus gabai yang digo, beras yang digo. To'am itu berarti makanan siap makan dan standar yang dimakan sehari-hari oleh orang yang meninggalkan puasanya itu. Kalau istrinya biasanya makan nasi telur, ya level terendahnya fidyah ya nasi telur. Kalau ternyata biasa makannya nasi ayam, berarti level terendah bayar fidyahnya ya nasi ayam. Upgrade boleh, downgrade yang nggak boleh. Nah, itu. Nah, jadi kenapa ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengawali doa? Jadi Nabi itu dalam riwayat Imam Ibnu Majah, Imam At-Tirmidzi itu kalau menyaksikan hilal Ramadan beliau berdoa. Doanya kita bacakan. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman. Ya Allah, Engkau anugerahkan kepada kami hilal, maka anugerahkan pula bagi kami rasa aman dan penting loh. Ramadan punya modal aman, iman itu penting. Ya, kita kan dulu pernah ya
Ramadan atau mendekati Ramadan, di belahan Indonesia bagian timur ada gempa longsor. Pernah kan? Nah itu kira-kira bisa nggak itu optimal ibadah Ramadannya di timur dulu? Mana itu, NTB atau NTT? Ya, atau apa namanya? Sulawesi. Ya, pokoknya saya pernah ngirim santri ke sana itu selama Ramadan. Ya, nggak enak. Makanya keamanan itu penting. Dan iman. Makanya nanti hadis-hadis Ramadan nggak pernah jauh dari imanan wahtisaban. Wassalamati wal Islam, ya Allah anugerahkan pula keselamatan dan Islam. Ya, selamat, aman, nyaman, Islam. Berarti yo kalau pengen sukses Ramadannya ya rukun Islamnya jangan ditinggalkan. Poso tapi sholatnya orang. Aneh loh. Sahur mempeng tapi subuhan tangi jam 7:30. Nah itu kan aneh. Sahur yang hukumnya masih kapak-kapak no sunnah muakkadah gak nanti wajib, subuhan sing wajib, malah sahur mempeng subuhannya ditinggal. Sebabnya bar sahur turun nek itu. Wal afiyatil mujallalati wa difa'il asqa. Nabi juga berdoa, anugerahkan kepada kami apa? Kesehatan, afiat, dan dijauhkan dari penyakit. Ramadan sakit enak nggak Mas? Nggak enak. Makanya harus diatur di Ramadan pekan pertama isinya menu bubre, iblis, neraka, jahanam, setan. Gitu? Sop, ya, sop iblis, pedes. Ya, pentol jahanam, pedes. Apa meneh? Ya, sate neraka, pedes. Panganan jenenge ra nggunakake. Lah itu kalau pekan pertama puasa di sini makanan seperti itu, ya, pekan kedua tipes. Ya kan? Sing disalahno Ramadan iki lho. Enggak fair ini. Doanya Rasul sampai minta sehat, tidak sakit. Karena iman wal auni ala sholati wasyami wa tilawatil Quran, dan kami mohon pertolonganmu ya Allah, Engkau anugerahkan kemudahan dalam sholat, puasa, baca Quran. Masya Allah. Rasul sampai mengingatkan supaya kita berdoa. Inti di amaliyah Ramadan ya ini, puasanya, sholatnya, Qur'annya. Allahumma sallimna li Ramadhana wa sallimhu lana wa sallimhu minna. Masya Allah. Ya Allah, serahkan kami kepada Ramadan, serahkan Ramadan kepada kami, dan terimalah kami berdua. Masya Allah. Berarti dari sini rasa antara kita dengan Ramadan itu kan romantis banget itu. Bersatu, saling melengkapi. Ya Allah, serahkan kami kepada Ramadan, Ramadan kepada kami. Berarti kan menyatu di sini, ngeblend. Dan terimalah kami berdua. Ramadannya diterima, dan hamba-hamba Allah yang beramal di sepanjang Ramadan juga diterima. Hatta yakhruja Ramadana wa qad ghafarta lana wa rahimtana wa afauta anna. Hingga Ramadan keluar, kami telah mendapatkan maghfirah darimu, rahmat darimu, dan ampunan darimu. Ya, ini menunjukkan bagaimana Rasul sangat cinta dan mengajarkan kegembiraan, kerinduan untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Ini materi yang bisa saya sampaikan sebagai awal dari menyambut bulan penuh barokah. Barangkali ada yang teman-teman tanyakan berkaitan dengan materi atau tidak materi, waktu dan tempat kami kembalikan ke teman pembawa acara. Bapak dan teman-teman juga ada yang bertanya. Assalamualaikum Ustaz, mau bertanya tentang safar itu Ustaz. Kan kalau safar itu kan sholat wajib diwajibkan untuk berdiri Ustaz. Yang kasus yang terjadi
Kan subuh itu kan, subuh kita di jalan kan, kita nggak bisa minggir karena kan masih di tol apa itu. Paling sampai rumah itu sekitar jam 7 jam 8 itu subuh apa boleh Ustaz? Subuh apa boleh? Nah maksudnya sholat subuhnya jadi jam 7. Terus sama itu Ustaz apa? Sholat tarawih. Kan sayang Ustaz, maksudnya kita udah sebulan kita tarawih terus pas perjalanan enggak tarawih gitu kan. Mau sholat tarawih di mobil itu boleh juga. Nah ya. Baik, jazakumullah khairan. Yang pertama kaitannya sholat saat perjalanan. Fokusnya di sini ya. Jadi sholat wajib itu memang idealnya di darat. Jadi selagi masih bisa di darat, kerjakan di darat. Kalau kita pakainya kendaraan darat, insya Allah bisa. Insya Allah kan bisa. Kalau kendaraan laut kan nggak iso, tapi bisa berdiri. Kapal itu ada musolanya di atas. Di dek atas biasanya ada musolanya. Jadi bisa berdiri. Kan yang penting kan berdiri. Ya. Itu kalau kapal. Kalau pesawat terbang nggak ada seat yang bisa berdiri kecuali satu maskapai yaitu Saudi Airlines atau SV miliknya Saudi Arabia. Itu memang kursi-kursi belakang 3 baris dikosongkan dijadikan musola, dibikin kayak kamar pas gitu ya, pakai gorden gitu. Jadi muslimin yang pengen sholat berdiri di atas pesawat bisa hanya di satu maskapai Saudi Airlines, yang lainnya nggak pernah ada. Ya, dan satu-satunya maskapai yang tidak ada, maskapai internasional yang tidak ada khomernya. Ya, nggak ada, nggak ada, itu hanya di satu maskapai internasional Saudi Arabia. Makanya berapapun zam-zam ke bawah dari Saudi aman. Kenapa? Karena bahan cairnya cuma itu toh. Tapi maskapai yang lain, nah itu zam-zamnya mesti ada peraturannya. Kenapa? Karena ada barang-barang cair yang dibawa di dalam pesawat. Di antaranya apa? Ya, makanya kalau umroh atau haji naik pesawat internasional Etihad, Qatar, Emirates, itu hati-hati itu kalau pas dikasih minum, dikasih milik, ya itu jangan nunjuk, ngomong aja milik apa, ya jus, orange jus. Karena kalau nunjuk itu kan ada yang jus, kopi, teh, aneh bening. Yang bening ini bukan air mineral ini, ya ini yang band. Lah orang kadang kita nunjuk gitu, yang itu. Nah, ya wis pramugarinya kalau meh umroh dadak mendem sih. Ya, itu ini cerita fakta di lapangan. Saya pernah mengalami jamaah seperti itu. Ustaz saya kok kelingan. Lah itu tadi jenengan pasti kok ngombe pilih mana? Kok mulai sing bening lah, bening lah ya. Arep umroh malah mendem sik to, Bang. Ayo. Jadi kembali ke pertanyaan. Nah, kalau di darat naik mobil pribadi, naik bis, itu bisa jadwalnya menyesuaikan itu. Kita dari Jakarta ke Solo naik bis sore, bis siang, itu mesti jam-jam kan kita berangkat ini habis zuhur, kita sudah bisa sholat zuhur sama asar dulu. Naik bis, perjalanan, insya Allah kan jam-jam 11, jam setengah 12 bengi itu mampir, entah itu neng Indramayu, Cirebon, ya atau Pekalongan, atau bahkan Cedek, Semarang, Gringsing, itu untuk servis makan. Kita turun sholat apa? Maghrib sama Isya. Subuh wis tekan Solo aman. Nah sekarang pertanyaannya, kalau subuh masih di jalan, gimana? Apa kemudian kita nunggu subuhan sampai tempat tujuan? Contohnya tujuan sampai tempat tujuan jam itu, apa subuhan jam 7? Enggak. Kita tetap harus sholat tepat waktunya. Karena kita sudah memastikan subuh hilang karena masih ada di tengah jalan. Dan bagaimana sholatnya? Sholat dalam kondisi situasi apapun. Umpamanya kok Jakarta atau kok Cirebon yang Banyuwangi, berarti kan biasanya ngarahin yang Ngetan.
Ini mau sholat subuh, ngademnya kiblatnya WD ngulon. Terus piye? Arep ngadem ngulon. Supirnya ngerem dada, jempale sampai. Ya, berarti kita akan tetap sholat kemana arah posisi armada. Meskipun ke arah Ngetan Banyuwangi, berarti kita akan menghadap ke timur. Lah, cuma pesan saya, ini kan sholat wajib nih ceritanya nih. Maka di awal takbiratul ihram berdiri sebentar. Ini kan kursi bis misalnya, atau kursi kereta. Kalau kereta sebetulnya saya sarankan ambil di musola yang dekat dapur. Kan ada gerbong dapur itu yang biasanya sampai pengen request makanan atau minuman itu ada space biasanya dijadikan musola. Ada satu sajadah, tapi cuma untuk satu orang, nggak bisa jamaah. Ya, itu sholatnya di situ aja kalau kereta. Kalaupun nggak bisa, tempat tetap di seatnya. Sebelum sholat kan takbiratul ihram mulainya itu ngadep dulu. Jadi Allahu Akbar, baru kemudian kita duduk, sudah sholat ya, sebagaimana sholat duduk mau dimanapun termasuk ketika di atas kendaraan. Tapi waktunya tetap di waktu subuh. Kalau subuh jam 4:30 sampai jam 5 ya berarti di rentan waktu itu kita melaksanakan subuh. Nah, kecuali kalau biasanya waktu subuh masih melipir dulu, ya, mencari tempat sholat itu yang bagus. Ini mewakili sholat 5 waktu ya, nggak cuma subuh toh ya. Kalau kondisinya zuhur, asar masih terus seperti perjalanan pesawat sampai 20-an jam itu kan mesti melewati beberapa waktu sholat. Jadi setiap waktu sholat dikerjakan sholat dalam situasi dan kondisi apa. Baik, yang kedua kaitannya dengan sholat taraweh. Bagus tadi pemahamannya masnya itu bagus. Artinya sholat taraweh meskipun sunnah itu jangan ditinggalkan, eman-eman. Ya, eman-eman. Nah sekarang apakah boleh sholat taraweh di perjalanan? Boleh, sambil duduk boleh. Ya, bahkan ketika sholat taraweh tidak berjamaah tepat pada waktunya ba'da isya, contohnya karena security, karena dinas malam, dia mulai dari sore, lagi iso baline jam 2 bengi misalnya, maka tidak apa-apa sholat taraweh di pos security-nya atau selesai jamnya, ya itu bebas. Yang penting jangan ditinggalkan tarawehnya. Ya, karena taraweh itu sendirian pun boleh. Kalau kita ada uzur ya, jadi nggak sampai ke masjid, nggak berjamaah, boleh di sini sesuai kondisi. Jangan kemudian ya wis nek menawa besok nggak usah jamaah taraweh padahal ora nyapo-nyapo. Ini kan beda ceritanya. Jadi kalau lagi dinas, ada tugas, ada amanah yang lain yang itu menjadi kewajiban, tunaikan yang wajib dulu. Baru nantinya kita akan melengkapi dengan ibadah sunnah sholat tarawih. Baik berjamaah dengan kawan-kawannya atau sholat sendirian. Yang penting kalau itu sesuai dengan jadwal tarawihnya Arab, jangan jadi makmumnya. Itu yang salah. Saya makmuman sama siapa? Imam Masjidil Haram. Ya kan? Kalau kan juga bar isya taraweh. Ya, di sini kan wis jam-jam 11 setengah 12 jam 1 ya kan stasiun G. Ini udah selesai tadi piketnya. Akhirnya sholat niatnya makmuman dengan Masjidil Haram, itu malah nggak benar. Ya, sholat sendiri aja. Kalau pengen jamaahan ya jamaahan cari satu kawan yang lain yang senasib dan seperjuangan piket. Wallahu a'lam bishawab.